Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan untuk part yang keberapa nih ya. Udah banyak sekali ya, sampai lupa saya partnya. Pembahasan soal tryout kedua PPK 2021 untuk guru SD SIM PKB Kemdikbud. Ini soal-soalnya asli ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi teman-teman silahkan pelajari ini dengan baik-baik ya. Kita mulai dari nomor 1. Suatu bangsa mempelajari sejarah untuk mendapatkan kearifan dan kebijaksanaan bagi warga yang mempelajarinya. Bila demikian, sejarah fungsinya sebagai apa? Instruktif, inspiratif, rekreatif, edukatif, dedukatif. Oke, kita akan bahas. Jadi sebenarnya fungsi sejarah itu ada fungsi edukatif yang itu yang pertama. Fungsi edukatif itu artinya sejarah itu punya manfaat, jadi berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan untuk mempelajari bagaimana makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, bisa mengambil manfaat hikmah ya. Ini artinya bisa mengambil manfaat itu artinya ya bijaksana gitu ya, mengerti peristiwa-peristiwa masa lampau itu artinya arif gitu ya. Yang kedua itu sebagai fungsi rekreatif. Jadi kalau sejarah itu menjadi sarana rekreasi untuk mengetahui kira-kira masa lampau itu seperti apa nih, peninggalan-peninggalan sejarah seperti candi dan lain-lain itu kan kita bisa menikmati. Itu fungsi sejarah sebagai rekreatif. Yang ketiga adalah fungsi inspiratif, artinya sebagai inspirasi motivasi bagi generasi penerus bangsa, memperkuat identitas bangsa. Adanya kisah-kisah kepahlawanan para tokoh masa lalu menjadikan kebanggaan bersama yang dapat membangkitkan motivasi generasi penerus untuk terus berjuang mengabdi pada bangsa dan negara gitu ya. Yang keempat adalah fungsi instruktif. Itu dimana fungsi sejarah itu dapat digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran. Instruktif itu penunjang pembelajaran kayak gitu ya. Yang kelima adalah fungsi masa depan. Itu berarti fungsinya berguna sebagai bahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik ya, dengan mengadaptasi hal-hal positif yang ada dan kesalahan yang ada di masa lalu supaya tidak terulang lagi. Nah, kalau hal positifnya harus digunakan gitu ya. Jadi kita kembali ke soal mempelajari sejarah mendapatkan kearifan kebijaksanaan tadi adalah fungsi edukatif ya. Karena dengan fungsi edukatif itu arif itu mengenal teman-teman ya, mengetahui, memahami ya, mengenal sejarah masa lampau, kemudian bijaksana dengan mengambil pelajaran mengambil hikmah dari apa yang terjadi di masa lampau untuk digunakan di masa depan. Itu namanya bijaksana. Oke, jadi fungsinya adalah fungsi edukatif. Next, nomor 2. Indonesia merupakan negara multi etnis di mana keberagaman suku merupakan kekayaan khasanah bangsa Indonesia. Untuk menciptakan rasa persatuan di antara suku-suku yang ada di Indonesia tidaklah mudah. Jadi salah satunya kita harus membuang jauh-jauh paham sukuisme. Paham sukuisme itu seperti apa? Yuk kita langsung saja kita cari literasinya. Sukuisme ada 2 literasi yang kita gunakan, yaitu yang pertama, sukuisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan suku bangsa sendiri, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku ya. Menurut KBBI itu paham atau praktik mementingkan suku bangsanya sendiri ya gitu. Itu menurut KBBI. Jadi opsi antara A, B, C, D, E itu yang paling bagus yang ini. Paham yang mementingkan suku bangsanya sendiri gitu ya. Kita mulai dari nomor 1. Suatu bangsa mempelajari sejarah untuk mendapatkan kearifan dan kebijaksanaan bagi warga yang mempelajarinya. Bila demikian, sejarah fungsinya sebagai apa? Instruktif, inspiratif, rekreatif, edukatif, dedukatif. Oke, kita akan bahas ya.
Nomor berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. Kita langsung saja menuju ke soal ya. Hasil identifikasi bekal ajar awal peserta didik yang memiliki fungsi penting ditunjukkan dengan nomor berapa, gitu ya. Identifikasi bekal awal. Ya. Kita lihat satu-satu ya. Opsi pertama, 1 itu memperoleh informasi lengkap akurat tentang kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. Yes, itu betul. Kemudian menentukan desain program pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal. Yes, itu juga betul. Memilih dan menentukan metode media pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Ya, ini juga betul ya. Menetapkan peserta didik dalam kelompok unggul yang perlu diberi beasiswa. Ini no ya. Ini kelompok unggul ini bukan identifikasi bekal awal gitu ya. Kemudian menyeleksi tuntutan, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik dalam memilih program pembelajaran selanjutnya. Yes, ini juga betul. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, 5. Next berikutnya, bacalah teks di bawah ini. Ini bacaan teksnya kita skip ya. Perbaikan yang tepat pada kalimat kedua. Kalimat kedua itu berarti yang enceng gondok dengan sangat mudah sekali menyebar melalui saluran air gitu ya. Coba kita amati satu persatu bahwa pada kalimat kedua paragraf ini kita lihat ya, ini sangat mudah sekali. Ini terjadi ketidakefektifannya, ada double ya. Itu bisa dibuat dengan tulisan sangat mudah gitu aja boleh, atau mudah sekali ya, tidak boleh sangat mudah sekali gitu ya, tidak boleh. Jadi kita cek satu persatu. Apakah A, saluran air merupakan tempat untuk tumbuhnya enceng gondok? Ini kurang ya. B, enceng gondok dengan sangat mudah menyebar. Oke, enceng gondok berkembang di saluran air. Ya, banyak saluran air tersumbat akibat berkembangnya enceng gondok. Penyebaran enceng gondok terlalu cepat. Nah, ini yang paling bagus yang ini teman-teman. Ini yang tidak efektif kan, yang sangat mudah sekali ini tidak efektif. Maka kita tinggal perbaiki. Fokus pada kalimat yang akan kita perbaiki. Tidak usah mengganti kalimat gitu ya. Intinya di situ. Jadi sangat mudah sekali kita bisa ubah menjadi sangat mudah. Bisa kita ubah menjadi mudah sekali. Gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Next, minyak kelapa pada musim dingin dapat membeku. Nah, peristiwa ini disebabkan minyak kelapa ... Nah, proses membeku ini teman-teman ya. Kita langsung saja bahas proses membeku ini karena melepas kalor ya. Proses pembekuan itu melepas kalor, kalau penguapan membutuhkan kalor gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat kita cari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang melepaskan kalor. Nah, jawaban yang paling tepat yang ini. Banyak melepaskan kalor sehingga membeku. Berikutnya, orang tua melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga, merupakan fungsi komunikasi yang ... Nah, kita harus belajar dulu fungsi komunikasi ya. Fungsi komunikasi ini banyak sekali nih ya, ada 6 fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai pembentukan konsep diri. Pada pembentukan konsep diri itu artinya apa? Pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita, gitu ya. Kemudian yang kedua menyatakan eksistensi diri itu apabila ingin dipandang diri kita eksis di masyarakat maka harus komunikasi. Yang ketiga melangsungkan kehidupan. Nah, ini tadi yang disoal, gitu ya. Jadi perilaku komunikasi yang pertama dipelajari manusia itu melalui sentuhan orang tua untuk mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, rasa bangga, dan selanjutnya itu berarti melangsungkan kehidupan. Yang keempat adalah memupuk hubungan. Itu dimana melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional intelektual kita, memupuk hubungan ya. Kemudian yang kelima itu ekspresi perasaan. Yang keenam adalah fungsi instrumental. Itu dimana komunikasi itu fungsinya sebagai alat untuk menginformasikan pesan. Kita kembali ke soal ya. Nah, berarti orang tua yang melakukan sentuhan tadi apa? Yang melangsungkan kehidupan tadi ya, jawabannya. Ya. Berikutnya, faktor pendorong perubahan masyarakat dan kebudayaan yang berencana antara lain ... Nah, kita sudah pernah bahas ini yang berencana dan tidak berencana. Jadi, faktor pendorong perubahan sosial itu menurut Suryono Sukanto itu ada 6. Ada kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju, lapisan masyarakat yang punya pemikiran terbuka, ya. Kemudian penduduk yang heterogen, memilih orientasi ke depan, punya visi, mewujudkan masa depan. Nah, ketidakpuasan terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu itu faktor pendorong perubahan sosial.
Sementara untuk faktor penghambatnya banyak sekali, ada 9 itu ya. Kurang hubungan dengan masyarakat atau skeptis ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang hambat atau terlambat. Kemudian sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi lama, adanya kepentingan yang sudah tertanam. Kemudian rasa takut akan terjadinya kegoyaan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, kemudian hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan yang menghambat perubahan sosial dan nilai pasrah. Ada 9 faktor penghambat dan ada 6 tadi yang faktor pendorong ya. Kembali ke soal, faktor pendorongnya berarti apa saja? Coba kita lihat ya. Tertutup terhadap pembaruan tadi faktor penghambat, kemudian kurang kerja keras itu juga penghambat, prasangka terhadap pembaruan itu faktor penghambat. Jadi masih ada 2, yaitu tantangan zaman dan hubungan timbal balik. Kalau zaman itu pasti berubah, jadi kemudian hubungan timbal balik. Nah, jadi mana yang berencana? Ada yang berencana, ada yang tidak berencana. Ada yang bisa direncanakan, ada yang tidak bisa direncanakan. Jadi yang bisa direncanakan adalah hubungan timbal balik. Jawabannya adalah D. Berikut merupakan saluran pencernaan dari organ terluar secara berturut-turut adalah titik-titik. Ya, kita belajar tentang saluran pencernaan, organ-organnya apa saja sih? Kita kelihatannya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Jadi pertama itu mulut, kemudian setelah mulut masuk ke kerongkongan. Jangan lupa ya, kerongkongan. Kerongkongan itu teman-teman juga harus menghafalkan istilah-istilah ilmiahnya, istilah-istilah Inggris atau istilah-istilah dalam biologi. Kalau kerongkongan itu esofagus, kalau tenggorokan itu faring. Jadi kalau organ pencernaan itu menggunakan esofagus, kalau pernafasan itu menggunakan faring. Jadi teman-teman harus hafal itu ya. Kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus besar, baru anus. Jadi kalau ditanyakan dari terluar ke terdalam, itu berarti ya kalau dalam ke terluar ya, dari organ dalam ke terluar berarti kita bacanya dari bawah ke atas. Anus, usus besar, usus halus, lambung, kerongkongan, dan mulut. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang opsi D. Berikutnya, perbedaan bisa menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan. Oleh karena itu, satu dengan yang lain harus selalu menghormati dan menghargai. Nah, pernyataan di atas bertujuan untuk apa? Apakah menjembatani kerukunan antar umat beragama dalam wilayah, mencegah konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok, meningkatkan pemahaman tentang ketahanan dan keamanan NKRI, mencegah keharmonisan dalam bernegara, kemudian memberikan konsekuensi terhadap apa yang sudah dilakukan. Nah, ini hubungannya dengan perbedaan menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan, itu berarti kita bicara tentang toleransi. Nah, ini jadi kita punya teorinya seperti ini. Menurut Femela, jadi manfaat toleransi itu ada beberapa. Yang pertama itu menguatkan tali persaudaraan. Jadi setiap orang akan menghargai perbedaan budaya. Jadi fokusnya adalah perbedaan budaya ya, tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Ya. Kemudian menguatkan rasa nasionalisme, berarti mampu menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Ya, karena apa? Rasa cinta terhadap tanah air ya, menyadarkan diri bahwa Indonesia sebagai negara majemuk yang punya banyak perbedaan budaya yang harus dilestarikan. Kemudian yang ketiga itu manfaat toleransi adalah melancarkan pembangunan negara. Jadi melalui toleransi itu pembangunan akan lebih cepat maju karena semua warga negaranya punya perspektif yang sama mengenai perbedaan. Kehidupan bernegara akan lebih mudah dijalankan melalui musyawarah yang lancar. Yang keempat adalah menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Jadi berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat. Jadi fokusnya untuk menciptakan keharmonisan itu adanya penghargaan terhadap pendapat orang lain ya. Menghargai pendapat itulah yang melahirkan kedamaian dan terjaganya keharmonisan. Yang terakhir adalah meningkatkan kekuatan iman. Jadi melalui sikap toleransi, setiap orang akan menghargai agama lain saat ibadah, gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat fokusnya. Kalau menguatkan tali persaudaraan itu berarti melahirkan kasih sayang terhadap setiap perbedaan. Nah, intinya perbedaannya adalah perbedaan budaya. Kemudian menguatkan rasa nasionalisme itu berarti kita meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air ya. Kemudian melancarkan pembangunan itu akan lancar jika setiap warga negara punya perspektif yang sama terhadap perbedaan. Segala sesuatu dilaksanakan secara musyawarah. Kemudian kalau menciptakan keharmonisan tadi adalah dengan adanya
penghargaan atau menghargai setiap pendapat dari orang lain gitu ya. Yang terakhir adalah meningkatkan kekuatan iman itu jika menghargai agama lain saat ibadah gitu ya, intinya gitu ya. Ini yang saya garis merah, ini yang menjadi fokusnya. Jadi teman-teman itu harus menghafal ini ya, memahami ini juga ya. Nah, kita kembali ke soal. Perbedaan bisa menimbulkan berbagai pemikiran dan pandangan. Ini artinya pendapat ya, menghargai pendapat. Kalau menghargai pendapat tadi berarti fungsi dari atau manfaat dari toleransi sebagai apa? Nah, ini menciptakan keharmonisan dalam bernegara. Next, berikutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan investigasi yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Nah, model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah, nah teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman harus paham ini ya. Jadi kata kuncinya adalah ini, investigasi. Jadi pembelajaran yang model pembelajaran yang di dalamnya ada proses investigasi. Investigasi itu apa sih? Investigasi itu ini teman-teman. Jadi kegiatan menyelidiki ya. Menyelidiki itu berarti kegiatannya adalah sama dengan penemuan. Nah, kegiatan investigasi itu biasanya kalau kegiatan penemuan atau kegiatan penemuan itu biasanya kalau tidak menggunakan discovery learning, inquiry learning, artinya dua-duanya adalah model pendekatan dengan menekankan pada konstruktivisme gitu ya. Jadi menekankan pada proses menemukan ide-idenya sendiri, menemukan teorinya sendiri gitu ya. Jadi kita lihat coba. Penerapan matematika untuk pemecahan masalah secara berkelompok ini bukan ya, karena proses pemecahan masalah itu bukan investigasi. Yang B, penerapan operasi matematika secara benar tepat pada setiap kasus ini bukan. Yang C, uji coba pemecahan masalah menggunakan berbagai rumus matematika itu bukan. Yang D, problem based learning dengan kasus-kasus khusus yang menggunakan operasi bukan. Yang E, itu aritmatika penemuan sendiri oleh kelompok peserta didik atas permasalahan yang diberikan untuk diselesaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini, kegiatan penemuan sendiri, itu inquiry atau discovery, itu kegiatan investigasi gitu ya. Next, berikutnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, tercantum pada apa? Ini teman-teman berarti harus hafal ya. Ini undang-undang NRI tahun 1945 itu pasal 29 ayat 2 ini bunyinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah dan menurut agama kepercayaan itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsinya adalah B. Ada soal seperti ini teman-teman, dengan kasus yang sama tapi angkanya biasanya diubah. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami bagaimana cara mengerjakannya. Ini Adit naik sepeda motor dari Yogyakarta ke Madiun, berangkat jam 8 dengan kecepatan rata-ratanya 45 km per jam. 45 menit kemudian Ari menyusul Adit mengendarai sepeda motor dari kota yang sama. Oh, berarti ini kecepatan susul menyusul gitu ya. Jadi kecepatan susul menyusul yang perlu kalian ketahui itu yang pertama, teman-teman harus paham itu V1 dan V2. V1 itu orang yang berangkat duluan, kecepatan yang berangkat duluan, yaitu kecepatan Adit gitu ya. Kecepatan Aditnya berapa? Kecepatan Aditnya 45 gitu ya. Kemudian V2 itu kecepatan orang yang menyusul, Ari ya. Kecepatan Arinya 60 km per jam. Kemudian selisih waktu keberangkatan ada 45 menit. Nah, 45 menit itu dijadikan jam teman-teman. Jadi 45 per 60 gitu ya. 45 per 60 kalau kita sederhanakan menjadi 3/4 nih. Angka 3/4 dari mana? 45 per 60 kalau disederhanakan jadi 3/4. Kita gunakan rumus ini mencari T2. T2 itu waktu dari orang kedua untuk menyusul orang pertama. Gitu ya. Rumusnya diingat-ingat teman-teman, V1 delta T per V2 dikurangi V1. 45 kali 3/4 60 dikurangi 45 gitu ya. Jadi kita kerjakan dulu yang 60 dikurangi 45, ketemunya adalah 15. Jadi 45 dikali 3/4 per 15. Dan 45 dibagi 15 kan bisa, ketemunya 3 kan gitu ya. Jadi 3 kali 3/4 ketemunya 9/4 jam. 9/4 jam itu 2 jam lebih 1/4 jam. 1/4 jam itu 15 menit gitu ya. Jadi sekarang kita
hitung waktu Ari menyusul. Waktu Ari menyusul berarti waktu Ari berangkat ditambah dengan waktu menyusulnya berapa gitu ya. Waktu Ari berangkat, nah kan Aditnya berangkat jam 8, Arinya 45 menit kemudian, berarti 8.45 ya. 8.45 tambah 9/4 jam. 9/4 jam tadi 2 jam 15 menit kan. Jadi ketemunya jam 11 gitu ya. Jadi jam 11 jawabannya adalah yang F. Teori pembelajaran menurut Gagne yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan merupakan teori apa? Apakah diskriminatif, respon pembelajaran, asosiasi verbal, aplikasi pembelajaran, atau psikologi tingkah laku? Oke, kita harus bahas satu persatu ini ya. Kalau diskriminasi itu pengalaman belajar mengenai sesuatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, artinya membedakan sesuatu dari ciri-cirinya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau stimulus respon learning, di situ tertulisnya hanya respon pembelajaran, tapi sebenarnya adalah stimulus respon learning atau belajar stimulus respon. Ini termasuk dalam instrumental condition atau belajar dengan trial and error ya. Jadi kondisi apa itu namanya, memunculkan respon terhadap kondisi itu stimulus respon learning. Yang ketiga adalah asosiasi verbal, itu pengalaman belajar dari kata-kata. Kemudian yang keempat adalah aplikatif, belajar aturan atau hukum, pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep. Nah, jadi teori pembelajaran menurut Gagne yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon. Ya, jadi kan hubungannya dengan stimulus respon gitu ya. Itu atau instrumental condition, belajar dengan kondisi, trial and error, mencoba-coba. Proses mencoba-coba ini masuk dalam kategori respon pembelajaran. Ini sebenarnya kurang ya, harusnya bukan respon pembelajaran, tapi kurang tepat, harusnya adalah stimulus respon pembelajaran. Pembelajaran respon stimulus, stimulus respon. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri yang apa? Nah, kita sudah bahas ini berkali-kali. Jadi teori humanistik itu ada 3 yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah bahwa teori humanistik itu memanusiakan manusia. Yang kedua aktualisasi diri. Yang ketiga ekspresi diri. Jadi 3-tiganya ini penting untuk dipahami. Kalau yang di sini opsi A, B, C, D, E itu berarti yang memanusiakan manusia. Kalau yang saya lihat ya teman-teman, mengkonstruksi pengetahuan itu berarti nanti masuknya di teori konstruktivisme ya. Berikutnya, ini kita sudah pernah bahas kelihatannya ya. Pasangan antara hewan dan jenis adaptasinya. Langsung ya. Beruang kutub itu kulitnya tebal. Cumi-cumi itu mengeluarkan tinta. Kalajengking itu racun. Bunglon itu ini. Kalau lidah kulit berduri. Kalau bunglon ini, kembang pura-pura mati. Kalau bunglon memiliki lidah panjang. Jadi itu pasangannya teman-teman. Dari opsi A, B, C, D, E ini yang paling tepat yang opsi ini B. 1 ke C ya, 1 ke C. Beruang kutub itu memiliki rambut tebal, benar. 3 ke D, 3 itu ke D, benar. Kalajengking punya racun. 5 ke B, kumbang pura-pura mati, benar. 6 F, landak berduri, benar ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. 1 C, 3 D, 5 B, 6 F. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 3 pernyataan: keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, kemudian komunikasi efektif interaktif ya. Komunikasi interaktif itu yang menurut keterampilan Engels abad ke-21 itu yang mana? Nah, ini selalu muncul ya teman-teman. Karena selalu muncul, maka teman-teman harus menghafalkan semua, baik productivity, efficiency learning, kemudian digital age literasi, dan effective communication, dan inventive thinking. Itu teman-teman harus paham satu persatu gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah digital age literasi atau era digital. Ini ada literasi ilmiah, matematika, teknologi dasar, literasi visual informasi, literasi budaya, kesadaran global. Itu adalah digital age literasi. Yang kedua adalah inventive thinking. Itu berarti adaptability atau kemampuan beradaptasi untuk mengelola kompleksitas, keingintahuan, kreativitas, pengambilan risiko, berpikir tingkat tinggi, dan alasan yang masuk akal. Itu masuknya di inventive thinking.
Yang ketiga adalah effective communication atau komunikasi efektif, yaitu keterampilan dalam kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Yang terakhir adalah high productivity atau produktivitas tinggi. Itu kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengolah hasil, menggunakan alat, kemudian produk yang relevan berkualitas tinggi. Itu ada 4 dari keterampilan Judge abad 21. Teori pembelajaran menurut Gardner yang harus dikondisikan untuk memunculkan respon yang diharapkan merupakan teori apa? Apakah diskriminatif, respon pembelajaran, atau next berikutnya, cermati kalimat berikut. Setiap orang dianjurkan mengkonsumsi setiap orang dianjurkan mengkonsumsi makanan yang cukup mengandung energi agar supaya dapat beraktivitas produktif. Perbaikan kalimat yang tidak efektif di atasnya. Kita cek ya. Jadi sebelum kita jawab opsi A sampai E, itu kita cek dulu mana yang tidak efektif ya. Setiap orang bisa benar dianjurkan mengkonsumsi makan. Nah, mengkonsumsi dan makan ini kan sama, dua-duanya memiliki level yang sama. Mengkonsumsi itu ya makan, itu ya mengkonsumsi, konsumsi ya makan itu. Jadi ini yang pertama yang perlu kita perbaiki, mengkonsumsi makan. Pilih salah satu, boleh mengkonsumsi saja, boleh makan saja gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya, yang cukup mengandung energi, agar itu ya supaya itu ya agar, bisa pilih salah satu supaya efektif. Jadi ada 2 ini yang perlu diperbaiki ya, memilih salah satu. Mengkonsumsi boleh, makan saja boleh, tapi tidak boleh dua-duanya. Agar boleh, supaya boleh, tapi tidak boleh dua-duanya. Jadi kita lihat opsi yang A, kita lihat. Setiap orang dianjurkan mengkonsumsi makanan yang cukup. Nah, mengkonsumsi makanan yang cukup betul, mengandung energi, agar supaya, ini ada agar supaya berarti bukan. Yang opsi B, setiap orang dianjurkan mengkonsumsi makan. Ini tidak boleh ya, mengkonsumsi kok ditambahi makan gitu ya. Yang C, setiap orang dianjurkan mengkonsumsi makan, tidak ya. Yang D, setiap orang dianjurkan makan makanan yang cukup mengandung energi agar dapat. Nah, yang D ini yang paling bagus ya. Ya, ini jawabannya berarti yang D. Periode cuaca buruk menghancurkan sebagian besar dari pertanian padi di Klaten. Jadi cuaca buruk menghancurkan panen, intinya gitu ya. Apa pengaruhnya kejadian tersebut terhadap harga pasar? Jadi kalau cuaca buruk, panen tidak berhasil, maka pengaruhnya apa? Kalau panen tidak berhasil berarti harga. Nah, jadi kalau panen tidak berhasil teman-teman, berarti kan stok yang ada di pasar kan berkurang karena tidak berhasil tadi. Stok berkurang, karena stok berkurang maka harga pasti naik, gitu ya. Harga pasti naik, jadi harganya pasti bertambah. Jadi opsi untuk yang C dan opsi yang untuk D itu jangan dipilih. Ketika panen gagal, itu stok produksinya berarti turun. Karena stok produksinya turun, maka harganya pasti naik, gitu ya, karena kelangkaan, gitu ya. Kemudian karena naik ya, coba dilihat sekarang jumlah pasar akan berkurang. Maksudnya itu jumlah pasar dari komoditas itu, ya kan? Jumlah pasarnya kan artinya padinya di pasaran itu rendah apa naik ketika panen tidak berhasil? Ya tentu saja rendah ya. Jadi harga pasar itu naik, jumlah pasarnya akan berkurang. Jadi jawabannya adalah opsi yang paling tepat adalah yang opsi A. Harganya akan naik karena jumlah barang di pasaran itu berkurang. Jadi jawabannya adalah A. Perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten dengan merujuk pada indikator kompetensi sikap, keterampilan, pengetahuan seperti yang tertuang pada lampiran nomor 22 tahun 2016 ini tentang Permendikbud tentang standar penilaian ya teman-teman ya. Ya, gradasi penilaian keterampilan ditunjukkan dengan yang huruf apa. Sebelum kita menjawab ini kita harus paham dulu ya gradasi penilaian, baik itu sikap, baik itu kognitif maupun psikomotorik atau sikap, pengetahuan, keterampilan itu ya. Menurut lampiran nomor 22 tahun 2016. Ini kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu sikapnya itu ada menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. Silakan teman-teman hafalkan. Caranya bagaimana silahkan teman-teman kreasi sendiri supaya ini mudah diingat gitu ya.
Jadi kalau sikap itu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan, semuanya pakai M semua ini. Pengetahuan juga mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Kembali ke soal. Ini tadi berarti yang mana yang masuk dalam gradasi penilaian keterampilan? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, menanya, mencoba, mencipta, gitu ya. Perbuatan yang mencerminkan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sudah pernah bahas katanya. Bergotong royong untuk membangun tempat ibadah yang rusak, goods. Tidak bergaul dengan tetangga yang baru kenal, ini tidak good ya. Kemudian mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan saran orang lain, itu juga egois, itu tidak bagus. Membangun tempat ibadah secara mandiri tanpa bantuan orang lain, itu juga tidak baik. Berkomunikasi hanya dengan orang-orang yang sepaham, ini juga tidak baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A, gitu ya teman-teman ya. Data nilai seluruh siswa sebagai berikut. Yang nilainya 6 ada 5 siswa, nilainya 7 15 siswa, nilainya 8 ada 8 siswa, nilainya 9 ada 10 siswa, nilai 10 ada 7 siswa. Diminta untuk menentukan mediannya. Teman-teman, kita sudah pernah bahas ini ya. Bagaimana cara menentukan median yang mudah? Kita buat tabel saja seperti ini. Jadi 6 itu 5 frekuensinya, 7 itu 15 frekuensinya, 8 ada 8. Kemudian kalau 10 ada 10, kemudian yang 9 ada 10, kemudian yang nilainya 10 ada 7. Kemudian langkah berikutnya setelah begitu menentukan jumlah frekuensinya. 5 tambah 15 tambah 8 tambah 10 tambah 7, ketemunya adalah berapa ini? Nah, 45. 45 itu berarti datanya ada 45 data. 45 data berarti datanya termasuk data ganjil kan ya. Jadi kalau data ganjil teman-teman menentukan mediannya letaknya dulu, letaknya di mana. Nah, bagaimana menentukan letak mediannya? Rumusnya gampang deh. Cuma N tambah 1 bagi 2 atau 45 tambah 1 bagi 2 gitu ya. 46 bagi 2 ketemunya data ke-23. Data ke-23 itu nilainya berapa? Ya kita lihat. Dari yang paling kecil, ini kan 5. 5 dan 15 kan berarti sudah 20. 20 tambah 8 kan 28, ya kan? 28 berarti 23-nya letaknya ya di situ. Berarti angkanya adalah angka 8. Nilainya yang dilihat teman-teman ya. Nilainya adalah 8. Jadi datanya adalah 8. Nilainya ada 8. Berikutnya, dalam perkembangan dan kemajuan antara pengetahuan dan ilmu dan teknologi memberikan kemudahan pada kehidupan manusia. Keterkaitan antara ketiganya berpengaruh satu sama lain. Itu ada istilah berpengaruh ya, tidak boleh dipisahkan berarti ya. Nah, manusia sebagai pelaku dan penikmat teknologi menyadari sepenuhnya bahwa teknologi lahir dari ilmu pengetahuan. Ya, hubungan ketiganya apa? Kita lihat yang opsi A. Pengetahuan, ilmu, dan teknologi adalah melekat pada manusia. Ini benar sih, ya benar. Cuma dalam hal ini kan kita harus mempelajari tiga ini, hubungan dari ketiga ini ya. Berarti kurang tepat yang opsi A. Yang B. Pengetahuan melekat pada ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan melekat pada ilmu dan pengetahuan. Harusnya ilmu dan teknologi ya. Itu ya. Jadi ya ambil kurang tepat lah itu ya. Yang C, pengetahuan berfungsi memajukan ilmu dan teknologi. Pengetahuan berfungsi memajukan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu kurang tepat juga ya teman-teman. Karena tiga-tiganya itu saling berpengaruh. Pengetahuan itu memajukan ilmu, bisa. Pengetahuan memajukan teknologi, bisa. Teknologi juga bisa berimbas untuk memajukan pengetahuan, gitu ya. Semuanya berputar ya. Tiga-tiganya itu melekat satu sama lain, saling mempengaruhi. Itu berarti kurang tepat. Yang D, pengetahuan, ilmu, pengetahuan dan teknologi adalah satu kesatuan. Nah, ini yang paling tepat ya. Ini yang paling tepat. Karena tiga-tiganya itu saling berpengaruh satu sama lain gitu ya. Kemudian yang E, pengetahuan berfungsi bagi ilmu dan teknologi, ini kurang ya. Jadi tidak hanya pengetahuan, tapi juga teknologi juga berfungsi untuk pengetahuan dan ilmu juga. Ya, teknologi itu bisa memajukan pengetahuan juga gitu ya. Saling berpengaruh tiga-tiganya. Next berikutnya, bumi memiliki 3 lapisan. Urutan lapisan bumi dari dalam ke luar. Jadi bumi itu gini. Jadi bumi itu ada dari apa itu namanya? Dari luar ke dalam dulu ya. Dari luar ke dalam itu ada kerak bumi itu 5 sampai 10 km. Bahannya silakan dipelajari sendiri. Yang kedua adalah selimut bumi atau mantel bumi. Yang ketiga adalah inti bumi atau korel gitu ya.
Tuh, jadi kembali ke soal, jadi lapisan bumi dari dalam ke luar, jadi dari inti bumi ya, inti bumi baru mantel bumi baru kerak bumi. Jadi orang dari dalam ke luar ya, inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban opsi D. Lanjut, perhatikan pernyataan berikut. Nah, kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata efektif, produk yang relevan, kualitas tinggi. Ini engage abad 21 tadi kita sudah bahas ya, jadi tidak perlu kita ulang lagi ya. Jadi yang ada tiga-tiganya itu kemampuan prioritas, merencanakan, mengelola hasil, menggunakan alat dunia yang efektif, produk yang relevan, berkualitas tinggi. Ini adalah ciri dari high productivity atau produktivitas tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Berikutnya, Ibu Susanti memberikan gaya belajar visual kepada peserta didiknya, yaitu dengan menggunakan visual itu berarti dengan melihat. Yang dikembangkan adalah cenderungnya adalah yang melihat gitu ya, gaya belajar yang melihat baru paham gitu ya. Mana yang merupakan visual? Kita cek satu persatu aja. Media audio ini berarti bukan. Ini kan media audio berarti pembelajaran audio, bukan ya, berarti ya. Percobaan itu juga bukan. Kalau percobaan itu berarti kinestetik gitu ya. Kalau yang audio itu mendengar, visual itu melihat, kinestetik itu mencoba ya, melakukan percobaan. Jadi kalau media audio berarti itu mendengar, percobaan, kinestetik. Jadi bukan visual. Oke, program audio ini juga bukan gitu ya. Yang C, komik, benar, tanya jawab. Ini tanya jawab ini bukan ya teman-teman. Tanya jawab itu biasanya gaya belajarnya adalah audio ya. Kemudian yang D, metode ceramah. Ceramah ini juga bukan. Ceramah itu metode audio gitu ya. Jadi yang visual yang mana? Video, buku, PowerPoint. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Berikutnya ini tentang fisika. Sepeda motor dengan massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 40 meter per second ya, meter per detik itu ya. Energi kinetiknya sepeda motor tersebut adalah titik. Nah, terus yang diketahui dulu masanya adalah 1000 kg. Cek ya, sebelum kita mengerjakan cek dulu satuannya sudah standar internasional belum. Oh, sudah standar ya. Jadi satuan untuk massa itu kilogram. Kemudian kecepatan itu satuannya meter per second, itu benar ya. Untuk massa untuk panjang itu meter, waktu itu detik. Teman-teman harus hafal satuan internasionalnya supaya mudah. M-nya ketemu, V-nya, V kecepatannya adalah 40 meter per second, dah. Kemudian yang diminta untuk mencari energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Ya, setengah kali M-nya 1000 kg, V-nya adalah 40, jadi 1000 kali 40 kuadrat. Setengah kali 1000 kali 40 kuadrat. Setengah kali 1000 berapa? Setengah kali 1000 kan 500. 40 kuadrat 1600. Jadi 500 kali 1600, 5 kali 16 saja dulu ya. 5 kali 16 kan 80. 80 nolnya tambah 4 gitu ya. Ya gini, jadi 800.000 joule. Satuannya joule ya teman-teman. Satuannya joule. Nah, kita ubah menjadi kilojoule. Kalau diubah jadi kilojoule bagilah 1000, jadi 800 kilojoule. Jadi jawabannya ketemu 800 dari mana? Ini joule menjadi kilojoule. Kalau joule menjadi kilojoule itu berarti dibagi 1000 gitu ya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bacalah puisi di bawah ini, langsung ke soal aja. Amanat yang tepat untuk puisi di atas adalah titik. Berarti kita harus baca dulu karena ini menentukan amanat. Sebuah jendela kaca membentang dunia lama ini dalam suram dan murung senja, bersama ketukan jari hujan, dan di hati bangkit kemanisan yang berakhir negeri sendiri yang lalu tak akan surut lagi. Jadi ini yang paling tepat yang mana? Yang A, coba lihat itu. Janganlah membiarkan jendela terbuka, ini yang tidak tepat ya. Kemudian yang B, janganlah bersedih pada waktu senja, ini juga kurang tepat. Yang C, janganlah terlalu memikirkan masa lalu. Nah, ini yang paling tepat ini, yang memikirkan masa lalu ya. Ini yang paling masuk nih ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah janganlah terlalu memikirkan masa lalu.
Next berikutnya, banyak siswa pada suatu kelas 40 siswa. Nilai rata-rata tes suatu mata pelajaran 35 siswa adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Jika nilai rata seluruh siswa sekarang adalah 7,15, maka rata-rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan berapa? Oh, berarti ini kita belajar tentang rata-rata gabungan gitu ya. Kalau rata-rata gabungan kita buat seperti ini aja. Jadi banyak siswa kelompok 1 atau kelompok yang isinya 35, kelompok yang isinya 5, dan jumlah kelasnya berapa banyaknya siswa gitu ya. Ditambahkan. Pertama kita lihat saja, kita baca banyak siswa pada suatu kelas 40, berarti kelasnya isinya 40 gitu ya. Rata-rata tes suatu mata pelajaran 35 siswa adalah 72. Nah, ini 35 itu banyaknya 35, rata-ratanya adalah 7,2. Kita kalikan saja jumlahnya, berarti 35 kali 7,2 ketemunya adalah 252 gitu ya. Kemudian baca lagi. Kemudian 5 siswa yang lain ikut tes susulan. Nah, jika nilai rata-rata seluruh siswa, nah seluruh siswa berarti yang ini. Ini berarti di sini 7,15 gini kan. Berarti 40 kali 7,15 itu ketemunya adalah 286. Nah, 252 ditambah berapa ketemunya 286. Ketemunya berarti 34 supaya pas gitu ya. Nah, ini kelompok 5 tadi, yang 5 tadi susulannya 5 orang ya kan, berarti banyaknya siswa ada 5 tadi ya. Berarti rata-ratanya berapa? Ya tinggal bagi saja, 34 dibagi 5 ketemunya adalah 6,8. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Mudah kan? Tahap seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, hukum, prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Ini masuknya di apa? Kita belajarnya berarti ini tentang teorinya David Cope nih teman-teman ya. David Cope. Dari mana kok tahu ini teorinya David Cope? Lihat opsi pilihan gandanya. Itu adalah item-item dari teori yang dikembangkan oleh David Cope. Yang pertama adalah teori pengalaman konkret ya. Teori pengalaman konkret itu seorang siswa sekedar mengalami. Jadi kalau mengalami kejadian belum ngerti apa-apa ya, bagaimana mengapa kejadian itu terjadi, itu masuknya di pengalaman konkret. Ingat-ingat teman-teman ya, kalau pengalaman konkret itu berarti sekedar mengalami kejadian. Kemudian naik ke level berikutnya, itu pengamatan aktif reflektif. Jadi setelah hanya mengalami kejadian, anak tersebut akan belajar lambat laun mengadakan pengamatan aktif. Kuncinya di apa? Cirinya di apa? Ya sudah bisa berusaha memikirkan, memahami. Jadi tingkat memahami suatu kejadian itu maksudnya di pengamatan aktif dan reflektif. Saya ulangi lagi ya, kalau pengalaman konkret itu mengalami kejadian, kalau pengamatan aktif reflektif itu sudah mulai memahami kejadian gitu ya. Kadang-kadang bahasanya tidak pengalaman aktif tapi memahami kejadian, seperti dilihat di opsi pilihan gandanya kan seperti itu ya. Yang ketiga itu tahap ketiga setelah pengalaman konkret, pengamatan aktif. Baru yang ketiga adalah konseptualisasi atau membentuk suatu konsep. Membentuk suatu konsep itu membuat aturan sama. Siswa mulai belajar membuat abstraksi tentang teori ya. Membuat abstraksi atau membuat teori tentang hal yang pernah diamati. Nah, pada tahapan ini siswa sudah mampu membuat aturan-aturan umum atau membuat teori, intinya gitu ya, dari contoh kejadian meskipun tampak beda-beda tapi ini landasan aturan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah eksperimentasi aktif. Eksperimentasi aktif ini siswa sudah mulai bisa memahami asal-usul rumus ya, tapi juga mampu memahami rumus itu untuk memecahkan masalah. Jadi kuncinya adalah memecahkan masalah. Jadi kalau siswa sudah bisa memecahkan masalah berarti masuknya di eksperimentasi aktif. Kalau siswa sudah bisa membuat konsep atau teori atau aturan, itu maksudnya di konseptualisasi. Kalau siswa sudah memahami kejadian atau peristiwa atau sesuatu, itu berarti maksudnya di pengamatan aktif dan reflektif. Kalau hanya sekedar mengalami kejadian berarti maksudnya di pengalaman konkret. Kita lihat soal, kembali ke soal.
Tahapan seseorang sudah mulai membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori. Nah, membuat teori tadi masuknya berarti di konseptualisasi. Nah, teman-teman, ini opsi pilihan gandanya agak aneh ya, karena membuat konseptualisasi itu sebenarnya sama dengan membuat teori atau membuat aturan. Jadi opsi A bisa benar, opsi E bisa benar. Ya, gitu ya. Karena namanya yang paling utama adalah konseptualisasi, maka tim dari Math Channel memutuskan untuk memilih jawaban E. Next, pantun di bawah ini termasuk jenis pantun apa? Nah, kalau melihat pantun berarti teman-teman harus lihat yang isinya. Kalau yang 1, 2 kan baris sampiran. Yang ketiga, 4 berarti isinya. Kita lihat yang ini isinya. Pikir dulu sejenak. Pikirlah dulu jika bertindak agar tidak sesal nantinya. Berarti ini berisi nasihat ya, teman-teman. Jadi jawabannya ya pantun nasihat gitu ya. Jadi kalau ada pantun, teman-teman harus kalau diminta untuk jenis pantunnya apa, lihat langsung ke baris ketiga keempat. Baris 1 dan 2 itu tidak boleh dilihat ya, karena hanya ingin melihat jenis pantunnya, lihat yang 3, 4. Berikutnya, salah satu corak kehidupan di masyarakat yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI. Kelihatannya kita sudah pernah bahas ini ya. Bertengkar dengan tetangga, ini berarti merubuhkan, bekerja dengan sungguh-sungguh, kerja bakti di lingkungan masyarakat, mandiri membangun masjid, mengajar dengan tertib dan disiplin. Ini yang menjaga keutuhan berarti toleransi ya, toleransi terhadap sesama warga negara. Yang paling bagus ya ini, kerja bakti. Berikutnya, Pada Kadi membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya, pengembangan materi pengayaan. Jadi ada materi penunjang teman-teman, ada materi inti dan materi pengayaan. Kalau penunjang itu berarti gradasi KKO-nya atau kata kerja operasionalnya harus di bawah dari gradasi inti. Kalau inti ya tepat di situ. Kalau pengayaan itu berarti ada di atasnya. Kita lihat ya teman-teman ya. Jadi KKO-nya ini membandingkan itu nanti masuknya di apa? Itu ya. Maka kita lihat KKO dari opsi A, B, C, D ini mana yang di atasnya atau minimal sama. Kalau tidak ada yang di atasnya berarti minimal yang sama. Kalau tidak ada yang di atasnya gitu ya. Intinya catatannya di situ ya. Kita akan lihat satu persatu. Nah, ini teman-teman harus menghafal ini ya. Jadi C1 sampai C6 ini tadi membandingkan ini masuknya berarti di C4 gitu ya. Membandingkan. Lihat kata kerjanya teman-teman. Dihafalkan saja. Dihafalkan ini teman-teman kalau sering belajar seperti ini maka hafal sendiri gitu ya. Gitu ya. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu, di screenshot saja dihafalkan itu. Nah, kembali ke soal membandingkan berarti masuknya di C4. Jadi kita lihat satu persatu. Mengevaluasi itu masuknya C5. Menyebutkan tadi berarti masuknya C1. Menganalisis itu C4. Menjelaskan C2. Membandingkan itu C4. Berarti yang materi pengayaan berarti di atasnya C4. Masuknya di C5. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Kan mudah gitu ya teman-teman ya. Tidak perlu mikir panjang lebar gitu ya. Next berikutnya, perhatikan pernyataan berikut, langsung ke soal saja. Urutan kalimat yang tepat sehingga membentuk teks cerita sejarah yang runtut. Nah, ini yang paling tepat yang mana ini ya? Kalau akan tetapi itu di awal kan tidak mungkin, walaupun juga tidak mungkin, namun juga tidak mungkin di awal. Jadi kalau tidak yang A ya, yang 4 ya 5. Kalau yang 5 itu pertemuan dimasukkan berarti menjelaskan sebelumnya. Berarti yang 4 itu nomor 1 ya. Yang 4 itu pertama. Oke, kemudian 4, kelompok plan yang terbentuk pada 1950 dimasukkan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara, itu yang pertama. Kemudian masuk di 1 gitu ya kelihatannya ya kan, tapi keanggotaannya tidak berasal dari ini. Yang paling tepat yang ini teman-teman, 4, 1, 2, 5, 3 ini yang paling pas ya. 4, kemudian akan tetapi keanggotaannya tidak berasal dari suatu kawasan tertentu, operasinya bersifat bilateral, tidak sepenuhnya mencerminkan kerjasama regional. Kemudian baru kedua, walaupun demikian keberadaannya bermanfaat untuk memberikan dorongan pentingnya kerjasama regional Asia Tenggara dalam pertemuan konsultatif The Asian Union Baguio Filipina. Kemudian baru 5, itu pertemuan dimaksudkan agar
suara Asia lebih didengar PBB dan seterusnya. Itu yang terakhir, namun gagasan tersebut tidak berlanjut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 4, 1, 2, 5, 3, opsi A. Berikutnya, perhatikan gambar sudut berikutnya. Ini gambarnya tidak terlalu jelas ya teman-teman ya. Nah, sudut dalam berseberangan ditunjukkan gambar di atas. Yang mana? Kita lihat satu persatu saja ya. Kita lihat opsi A. L1, K1. L1 itu yang ini. K1 itu yang ini. Jadi L1 dan K1 ini biasanya disebut sebagai sehadap. Itu teman-teman hafalkan ya. Kalau modelnya seperti ini namanya sehadap. Oke. Kemudian L2 K1. L2 itu yang ini, K1 ini. Berada di luar berarti luar tapi sepihak. Luar sepihak. Sepihak itu kalau dijumlahkan sudutnya, kalau dijumlahkan 180. Kalau sehadap sama gitu ya. Kemudian L1 K3. L1 K3. Oh, ini nyebrang sungai ya. Sungainya ada di tengah itu. Jadi nyebrang. Maka itu namanya dalam berseberangan, ada di dalam antara dua sungai, kemudian ada sungai lagi, berarti nyebrang gitu ya. Menghafalkannya begitu. Kemudian L2 K4. L2 K4. Ini maksudnya di sini. Ini di luar, itu di luar tapi nyebrang, berarti ini luar berseberangan. Yang terakhir L1 L3. L1 L3. Oh, ini berarti tidak nyebrang. Ini di belakangnya sendiri, ini berarti namanya bertolak belakang. Jadi yang sudut dalam berseberangan masuknya di opsi C. Berikutnya, asumsi pembentukan jagat raya menurut teori bintang kembar. Kita sudah bahas ini panjang lebar, langsung saja ke kunci jawabannya gitu ya. Bintang kembar itu yang ini, bintang yang tidak meledak akan menjadi matahari, pecahannya menjadi planet. Itu kan sebenarnya ada dua buah bintang. Jadi sistem tata surya ini sebenarnya ada dua bintang, itu menurut teori bintang kembar ya. Ada dua bintang yang ukurannya hampir sama, kemudian yang salah satu meledak. Yang meledak itu nanti akan terbentuk planet-planet, kemudian yang tidak meledak adalah matahari. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi E. Opsi A, B, C, D silahkan pahami sendiri ini masuknya di teori apa gitu ya. Kita sudah pernah bahas ini panjang lebar, jadi tidak usah diulang-ulang terus. Berikutnya, seorang ibu rumah tangga membeli sayuran di pasar tradisional dengan cara tawar-menawar agar memperoleh harga yang murah namun kualitas sayurnya baik. Nah, tindakan Bulisa didasarkan atas titik-titik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman kan harus paham ya 3 hal. Yang pertama adalah tindakan ekonomi. Itu merupakan tindakan dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya lahir batin agar mencapai kesejahteraan dan kepuasan. Itu tindakan ekonomi. Kemudian latar belakang dari suatu untuk melakukan tindakan ekonomi itu namanya motif ekonomi atau alasan seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi ya. Hasil sebesar-besarnya dengan alat sekecil-kecilnya atau hasil sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu namanya prinsip ekonomi. Jadi yang dilakukan oleh ibu rumah tangga ini beli sayuran, cara menawar, tapi intinya apa? Pengennya harganya murah tapi kualitas sayurnya baik. Berarti dia menggunakan prinsip ekonomi gitu ya. Next, dalam pergaulan di masyarakat terdapat ketulusan, kesiapan, dan ketegaran untuk mengerti dan menerima kekurangan sekaligus mensyukuri kelebihan diri maupun orang lain. Nah, pernyataan di atas merupakan penerapan prinsip harmonisasi sosial dalam hal apa? Kita lihat ya. Harmonisasi sosial. Ini prinsip harmonisasi sosial kita sudah pernah bahas. Ada egalitarianisme ya, ini prinsip kesetaraan, prinsip pengertian, prinsip toleransi, kerjasama, keterbukaan, menghargai atas prestasi. Kalau di situ tertulis ketulusan, kesiapan, ketegaran untuk mengerti dan menerima. Dari sistemnya saling mengerti berarti masuknya di saling pengertian gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, gaya belajar yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah karakter peserta didik. Nah, gaya belajar itu apa saja di opsi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah belajar tadi ya, ada
gaya auditori atau audio, visual, dan kinestetik ini ya. Ini auditorio, visual, kinestetik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 235. 235 itu yang ini. Next berikutnya, perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Kegiatan tersebut merupakan sintak PBL pada tahapan apa? Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang dibuat. Peserta didik menuangkan cara penyelesaiannya pada kertas plano, kemudian nempel ya. Menempel cara penyelesaian di dinding kelas. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Tentang problem based learning kita sudah pahami ini. Ini problem based learning tadi itu menempelkan kertas plano, artinya proses penyajian karya. Di sini ya, mempresentasikan dalam bentuk karya gitu ya. Menghasilkan solusi pemecahan masalah. Ini masuknya di mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi jawaban yang paling tepat yang ini, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Berikutnya, organ pencernaan makanan yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan. Jadi dalam ini kimiawi ya, ada usus halus, ada usus besar, lambung, pankreas, hati. Ini opsi yang mana? Jadi yang menghasilkan enzim itu pada opsi pilihan ganda A sampai E itu adalah usus halus, lambung, dan pankreas gitu ya, menghasilkan enzim. Usus halus, lambung, dan pankreas. Kalau pankreas itu bukan organ pencernaan tapi kelenjar pencernaan gitu ya. Jadi kita tinggal usus halus dan lambung. Usus halus itu mengeluarkan enzim, tujuannya bukan untuk membantu proses pencernaan tapi membantu proses penyerapan sari-sari makanan ya yang bisa masuk dalam tubuh. Berarti yang untuk pencernaan, proses pencernaan kimiawi ya masuknya di lambung. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Salah satu indikator rela berkorban. Rela korban demi bangsa dan negara itu berarti masuknya di bela negara ya teman-teman ya. Ini berarti masuknya di bela negara. Ini opsi yang paling tepat yang mana? Yang tentang bela negara ini. Oh, opsi A. Siap membela bangsa negara dari berbagai macam ancaman itu ya. Ini grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 9 digeser 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Kita sudah pernah pelajari ini ya. Kalau ada seperti ini tulis saja fungsinya, kemudian gantikan f(x) dengan y. Jadi y sama dengan x kuadrat dikurangi 9 gitu ya. Kemudian digeser ke kiri 2 satuan. Kalau digeser ke kiri itu artinya ditambah. Ya. Kalau ke kiri itu berarti x-nya ditambah. Kalau 2 satuan ya x tambah 2. Kalau ke atas itu berarti y-nya yang diganti. Kalau ke atas itu berarti dikurangi, ke bawah ditambah gitu ya. Kalau digeser 2 satuan ke kiri artinya variabel x-nya diubah menjadi x tambah 2 karena digeser 2 satuan. Jadi x-nya kita ganti dengan x tambah 2 gitu ya. X tambah 2 kuadrat dikurangi 9. Kalian hitung dulu teman-teman. Dihitung dulu x ditambah 2 itu dikuadratkan itu berapa hasilnya. X tambah 2 kali x tambah 2 itu dengan sistem distribusi hasilnya seperti ini. Nanti sekalian ya. Nah ini. Kalau digeser 3 satuan ke atas itu berarti y-nya diganti ya. Dan begini ya. X tambah 2 kuadrat tadi adalah hasilnya x kuadrat tambah 4x ditambah 4 baru kemudian dikurangi 9. Jadi 4 dikurangi 9 negatif 5 gitu ya. Negatif 3-nya over gitu ya. Di over ke kanan jadi positif 3. Hasilnya x kuadrat tambah 4x dikurangi 2. Karena diminta adalah persamaan maka ya sama dengan 0, y-nya diganti 0 gitu aja. Jadi x kuadrat tambah 4x dikurangi 2 sama dengan 0. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Dalam suatu tes, jawaban benar diberi nilai 4, jawaban yang salah diberi nilai negatif 2, tidak menjawab dinilai 0. 55 soal yang diberikan, Tiara dapat menjawab soal dengan benar ada 42 soal, nilai totalnya 150, banyak yang tidak dikerjakan adalah berapa? Ini tidak dikerjakan bukan tidak dikenakan ya. Oke, kita sebelum menjawab seperti ini kita harus cari yang diketahuinya apa saja. Soalnya kan ada 55, kita fokus ke banyaknya soal dulu ya. Soalnya ada 55 itu. Kemudian yang benar itu 42 gitu ya.
Ada soalnya 55, yang benar 42. Berarti yang salah dengan yang tidak dijawab itu totalnya kan 13 soal gitu ya. 13 soal gitu ya. Oke, tuh. Nah, sekarang kita fokus ke skor. Untuk menghitung skor itu berarti banyaknya soal benar dikalikan 4, karena di situ nilainya 4 masing-masing skor benar. Kemudian kalau salah dikalikan negatif 2. Kalau tidak dijawab dikalikan 0 gitu ya. Benarnya tadi ada 42, jadi 42 kita masukkan, 150 skornya kan, 42 kali 4, kemudian salahnya dikali negatif 2 dan tidak dijawab dikalikan 0. Nah, 42 kali 4 itu ketemunya 168, S dikalikan negatif 2 berarti negatif 2S, T kalikan 0 berarti 0, tidak usah ditulis gitu ya. Berarti kita pindahkan negatif 2S pindah ke ruas kiri, negatif 2S jadi positif 2S, 168, 150 nya oper ke kanan jadi negatif 150 atau dikurangi 150. 2S nya berarti ketemunya berapa ini? 18, maka S nya adalah 18 kita bagi 2 ketemunya 9. Oh, ternyata yang salah itu soalnya ada 9. Nah, berarti kita masukkan di sini 9 ditambah T sama dengan 13 kan, S nya diganti 9 kan, berarti T nya berapa? Ya 13 dikurangi 9 ketemunya 4. Jadi jawaban yang tepat adalah 4. Yang merupakan dampak positif iptek di bidang informasi dan komunikasi ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa. Kita cek 1-4. Menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat, yes ya. Menciptakan profesi baru dan lapangan kerja baru, yes gitu. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran, yes, karena nanti bisa digunakan sebagai media ya, sumber juga bisa. Meningkatkan berita-berita hoax, ini bukan dampak positif tapi dampak negatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3. Pernyataan yang ekuivalen dengan pernyataan jika X tambah Y bilangan genap maka X bilangan ganjil atau Y bilangan genap. Kita tulis saja ya pernyataan ekuivalen. Ini yang ditanyakan pernyataan ekuivalen. Ini bentuknya jika maka ini adalah implikasi. Ini P kalimat pertama, ini kalimat kedua dipisahkan oleh tanda maka. Ya, kalimat maka, tanda apa? Kata maka. Ini P, yang ini adalah Q. Nah, kita tahu bahwa bentuk implikasi P maka Q itu nilainya sama atau ekuivalen dengan negatif Q atau negasi Q maka negasi P ya. Negasi Q itu lawan dari Q, negasi P itu lawan dari P. Kita lihat Q-nya. Q-nya X bilangan ganjil atau Y bilangan genap. Nah, lawannya X bilangan ganjil berarti X bilangan genap ya. Lawannya atau itu dan teman-teman ya. Lawannya Y bilangan genap berarti bilangan ganjil. Berarti kita tulis X itu bilangan genap atau itu diganti dan, kemudian Y bilangan genap itu diganti dengan Y bilangan ganjil, itu berarti negasi Q. Maka negasi P lawannya P apa? X tambah Y bilangan genap lawannya X tambah Y bilangan ganjil. Jadi jawabannya adalah jika X bilangan genap dan Y bilangan ganjil maka X tambah Y bilangan ganjil. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Seorang arsitek akan membuat kolam renang ukurannya seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir akan dipasang lantai keramik. Luas lantai yang akan dipasang keramik berapa? Jadi kita akan menghitung luas yang diarsir. Menghitung luas yang diarsir mudah ya. Kita hitung dulu luas lahannya. Luas lahan total ya, yang besar itu ya, persegi panjang yang besar, P kali L, jadi 80 kali 26 ketemunya kan 2080 gitu ya. Kemudian luas kolamnya yang tengah itu yang warnanya putih itu panjangnya 50, lebarnya 18, kalau dihitung ternyata 900. Berarti yang diarsir berapa? Yang diarsir berarti kan luas lahan yang lebar dikurangi luas kolamnya. 2080 dikurangi 900 ketemunya adalah 1180 ya. Jadi jawabannya adalah 1180 meter persegi. Sip ya. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Nah, manakah pernyataan yang merupakan soal HOTS? Nah, soal HOTS itu harus mengandung 3 hal ya teman-teman ya.
Yang pertama itu apa itu namanya, ada transfer knowledge-nya yang meliputi C4, C5, C6, kemudian problem solving, dan yang satunya adalah mengembangkan sikap kreatif ya. Jadi yang pertanyaan yang hot itu yang harus ada tiga-tiganya itu. Nah, opsi jawaban yang paling tepat yang kita sudah pernah bahas ini panjang lebar ya. Nah, mungkin teman-teman sudah mungkin ya sudah sering membaca ini, maka kita tidak usah jelaskan panjang lebar gitu saja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Jika ada seorang kepala sekolah, kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Ini tiga-tiganya masuk. Transfer knowledge-nya masuk karena di sini meminta untuk Anda untuk memberikan alasan bagaimana sikap Anda ketika Anda itu menjadi kepala desa untuk menangani itu. Yang kedua, memecahkan masalah. Karena di situ ada apa yang akan Anda lakukan, itu berarti memecahkan masalah. Ide kreatifnya juga muncul di situ. Opsi B, C, D, E itu kurang ya. Apa itu berarti masuknya di C1, C2. Apakah juga demikian? Mengapa? Ini sudah alasan ya C4, tapi yang paling bagus adalah yang opsi A. Karena yang opsi D itu C4, yang opsi A ada unsur C5-nya. Ya, ada problem solving-nya. C5, C6-nya juga masuk di situ. Berikutnya, kita menghitung penjumlahan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 2/3 tambah setengah. Ya, jadi 2 tambah 1, 3 tambah 2. Berdasarkan jawaban tersebut kita belum menguasai konsep apa. 2 tambah 1, 3 itu berarti penjumlahan sudah benar. 3 tambah 2, 5 itu berarti penjumlahan juga sudah benar. Tapi di situ kalau menjumlahkan pecahan kan tidak seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah tidak menguasai konsep penjumlahan bilangan pecahan. Berikutnya, pengajaran yang dikembangkan dengan penataan kondisi secara ketat. Reinforcement hukuman ini merupakan unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Nah, implikasi dari teori behavioristik yang mana ini? Apakah trial and error, shaping, stimulus respon, konseptualisasi, atau conditioning? Nah, kita bahas satu-satu. Kalau yang pertama itu teorinya shaping dulu ya. Itu menurut Skinner ini. Kalau menurut Skinner, shaping ini apa? Ini teori belajar model behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa menguasai konsep keterampilan perilaku tersebut dengan baik. Nah, prinsip yang dikembangkan oleh Skinner itu ya reinforcement, punishment, shaping, extension, antecedent, dan perubahan perilaku. Ini maksudnya berarti di shaping ya. Kalau trial error itu melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon yang tepat. Kalau conditioning itu mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, stimulus alami, stimulus buatan. Apabila dikombinasikan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Yang terakhir adalah konseptualisasi yang dikembangkan oleh David Colt tadi. Mulai belajar abstraksi, teori, penadian matinya. Berarti yang mana ini? Mendominasi praktek pembelajaran Indonesia, yang ini kata kuncinya adalah penataan kondisi secara ketat, reinforcement, dan hukuman. Penataan kondisi secara tepat, reinforcement, dan hukuman. Ini berarti yang ada reinforcement, ada punishment. Berarti jawabannya adalah shaping. Ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasannya. 50 soal sudah kita pernah bahas, sudah kita bahas panjang lebar. Semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila teman-teman berminat untuk mendapatkan ebook yang isinya tentang ini semua, bisa try out juga satu paket dan satu grup diskusi. Silakan teman-teman untuk mendaftarkan di kolom deskripsi untuk pembelian ebook, tryout, dan grupnya ya. Untuk menjadi itu hanya Rp55.000. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.